Tidak semua yang disentuh Toyota berubah menjadi emas. 1. Tahun 1958 Toyota Crown. Ketika Anda mempertimbangkan tanggapan terhadap mobil pertama yang dijual Toyota di AS, Toyota Crown 1958 merupakan keajaiban bahwa perusahaan kembali untuk menjual yang kedua. Dirancang untuk jalan-jalan Jepang di mana kecepatan tertinggi tipikal sekitar 40 mil per jam, Toyota tidak pernah diuji di Amerika, dan terbukti tidak memadai untuk kondisi berkendaranya. Bodi baja pengukurnya yang berat, upaya untuk melawan pendapat Amerika tentang era bahwa Made in Japan berarti sampah murah, benar-benar melampaui mesin 60 mhp-nya, dengan 0-60 mil per jam mengambil 25,9 detik yang luar biasa. Itu terlalu panas di bukit, bergetar seperti Chihuahua yang ketakutan di jalan raya, dan remnya hampir tidak memadai seperti mesin. Penjualan AS begitu mengerikan sehingga Toyota berhenti berusaha pada 1961. Setetes Land Cruiser menjaga operasinya di Amerika tetap bertahan sementara ia bergabung kembali dan menghasilkan sebuah mobil yang dirancang khusus untuk kerasnya kehidupan di Amerika. Mobil itu, Corona 1965, akan terus mengubah arah sejarah otomotif Amerika. 2. Tahun 1984 Toyota Van. Ketika minivan Dodge Caravan dan Plymouth Voyager tahun 1984 muncul pada akhir 83, mereka menjadi barang terpanas dengan 4 roda. Apa yang tidak disadari banyak orang adalah bahwa Toyota memasarkan mobilnya sendiri tahun itu, tetapi bukannya berhasil. Toyota belajar dari pengalaman yang sulit bahwa dibutuhkan kualitas yang baik untuk menjual mobil ke orang Amerika. Toyota Van yang kelihatannya aneh dan tidak imajinatif didasarkan pada sebuah van kargo pasar Jepang, dan memiliki wheelbase pendek, naik berombak, dan kecenderungan membingungkan untuk mengangkat roda belakang, penggerak bagian dalam di tikungan cepat. Mesin yang dipasang di bawah lantai dibuat untuk tanjakan yang canggung ke kursi depan, dan servisnya membutuhkan pengangkatan sebagian besar interior. Sementara Van memang memiliki beberapa fitur bagus, seperti lemari es, pendingin air yang tersedia dan sunroof panoramik, itu tidak cukup untuk mengatasi banyak kekurangannya, dan Chrysler menendang pantatnya. Toyota menggantinya dengan sesuatu yang baru pada tahun 1991, dan itu juga tidak berhasil. 3. Tahun 1991 Toyota Previa. Pengganti Van adalah Previa, yang memiliki ruang interior dan penanganan seperti mobil yang tidak dimiliki Van, tetapi pembeli masih merasa kekurangan. Gaya rolling egg terbukti sama kontroversialnya dengan gaya Van dari planet lain dari pendahulunya, tetapi masalah yang lebih besar adalah bahwa Toyota bersikeras menjaga tata letak mesin mid-floor. Masalahnya bukan pemeliharaan, drive aksesori baru yang bagus memindahkan sebagian besar mesin yang biasa diakses di depan, di mana ia dapat diakses melalui kap konvensional, tetapi ukuran kompartemen mesin. Sementara minivan domestik menawarkan mesin V6 yang kokoh, Previa hanya punya ruang untuk 4 silinder, yang kesulitan dengan bobot trotoar Previa yang hampir 2 ton. Toyota mencoba menambahkan supercharger, yang membuatnya lebih cepat tetapi juga jauh lebih berisik dan semakin menggelembungkan Previa. Sudah harga terlalu tinggi. Skor keamanan yang buruk tidak membantu Previa. Toyota akhirnya menggantinya dengan Sienna yang kompetitif pada tahun 1998, tepat ketika SUV mengambil alih sebagai mobil keluarga pilihan. 4. Tahun 1992 Toyota Paseo. Paseo itu dimaksudkan untuk sesuatu bagi anak-anak, versi sporty 2 pintu Corolla yang akan menawarkan sensasi murah dengan penghematan bahan bakar yang baik dan harga yang murah. Toyota mencambuknya kepada Genser muda, tetapi perusahaan itu mungkin akan lebih berhasil mencoba menjual alat bantu dengar mereka. Styling Paseo yang encer adalah snoozer visual dibandingkan dengan pesaing seperti Geostorm, Mazda MX-3 yang menyenangkan dan funky, dan Nissan Pulsar NX, dan bias understeer yang menghisap jiwa pada sasisnya membuat mengendarai Paseo menjadi menyenangkan ketika malam menyaksikan Lawrence Wake kembali berjalan bersama nenek. Target pasar Paseo menemukan itu sebagai menarik sebagai sambutan tanpa MDMA. Penjualan melambat selama 3 tahun pertama sebelum tertinggal menjadi menyedihkan, dan Toyota akhirnya menyerah pada 1997. 5. Tahun 1993 Toyota T100. Toyota cukup banyak memiliki pasar compact pickup, sehingga memperkirakan bahwa mengambil 3 besar di segmen setengah ton ukuran penuh seharusnya tidak menjadi masalah. Salah. Upaya pertama Toyota, T100 1993, memiliki tempat tidur 8 kaki yang sama dengan rumah tangga, tetapi sisanya tidak cukup besar.
Kurangnya perpanjangan taksi merupakan kritik awal yang kemudian diatasi Toyota dalam menjalankan model, tetapi kurangnya mesin V8 menunjukkan ketidakcocokan besar dengan pembeli truk Amerika. Toyota mencoba menambahkan blower ke V6, tetapi pengisian daya super tidak bekerja lebih baik untuk T100 daripada yang dilakukan untuk Previa. Toyota mengganti T100 dengan Tundra bertenaga V8 pada tahun 2000, yang terjual lebih baik, meskipun tidak terlalu baik. Mungkin ada sedikit bias anti-Toyota di tempat kerja, Tundra saat ini memiliki ukuran yang sama dengan pesaing domestiknya, dan orang-orang mengeluh bahwa itu masih belum cukup besar. 6. Tahun 1999 Toyota Camry Solara. Jika Paseo ditujukan pada anak-anak, Camry Solara ditujukan pada orang tua mereka yang kosong, dan seperti Paseo, ia mendarat di sasaran. Dimaksudkan sebagai pengganti yang lebih seksi untuk Camry Coupe, Solara seharusnya memberikan perjalanan yang lebih mendebarkan, kecuali tidak, dalam angka penanganan Solara sebenarnya lebih buruk dari sedan Camry. Pada tahun 2000, Toyota mulai mengirim Solaras ke American Sunroof Company untuk konversi yang dapat dikonversi. Satu-satunya masalah adalah bahwa konversi tidak termasuk sasis yang diperkuat, sehingga hasilnya adalah fluffy, berantakan. Solara generasi kedua muncul pada tahun 2003, dengan produksi konversi dipindahkan sendiri ke Kentucky, tetapi mobil yang dihasilkan sama-sama snuzrific dan sama-sama goyah untuk convertible, tetapi setidaknya yang paling cocok. Toyota menghentikan Coupe penjualan lambat pada 2008 dan convertible pada 2009. 7. Tahun 2000 Toyota Eco. Mobil entry-level Toyota, Starlet, Tercel, Yaris, selalu agak mendasar, tetapi Eco mengangkat kekikiran menjadi bentuk seni. Untuk menjaga harga turun, must-have umum seperti power steering, power mirror, AC, dan jam semua ada di daftar opsi, dan power windows bahkan tidak tersedia. Setelah Anda menambahkan dalam beberapa opsi, persamaan value for money Eco melakukan penyelaman angsa. Tetapi harga bukanlah masalah terbesar Eco, gaya eksterior Eco yang tinggi, sempit, dan kartun adalah musuh terburuknya, dan tentu saja itu tidak terbantu oleh interiornya, kotak penalti dari plastik murah dan kain tipis dengan speedometer dan pengukur bahan bakar dipasang di tumpukan tengah. Mesinnya kuat dan hemat serta handling yang cukup baik, meskipun tubuh yang tinggi melebih-lebihkan rasa tubuh yang ramping. Minat kuat dalam beberapa tahun pertama, kemudian turun drastis, dan ketika Toyota meluncurkan model Scion baru pada tahun 2004, pembeli kehilangan semua minat. 8. Tahun 2001 Toyota Prius. Generasi kedua Toyota Prius merevolusi pasar mobil. Dampaknya sangat besar dan sukses begitu kuat sehingga sejarah tampaknya telah lupa bahwa Prius asli, yang dijual dari tahun 2001 hingga 2003, adalah semacam pecundang. Awalnya dirancang untuk pasar Jepang, Prius asli menawarkan ruang kabin yang sebanding dengan Corolla, yang terlalu kecil untuk kebanyakan keluarga Amerika. Itu dorky dan muslihat dan hanya akan memberikan ekonomi bahan bakar yang diperkirakan EPA 45 mpg kota, 52 mpg jalan raya untuk hypermiller hardcore dengan sepatu helium. Dengan banderol harga $19.995, Prius harganya sama dengan sedan ukuran menengah yang lebih bagus dan lebih luas, dan pembeli tidak mungkin membuat perbedaan dalam penghematan biaya bahan bakar. Tentu saja tidak banyak membantu jika Larry David dari Curb Your Enthusiasm mengemudikannya, meskipun dia menukar dengan 04 dan itu tidak merugikan Prius generasi kedua. 9. Tahun 2007 Toyota FJ Cruiser. Tidak diragukan, FJ itu brilian, off-roader tangguh dengan gaya retro yang tampan yang menjadikannya pewaris zaman modern dari mantel Land Cruiser FJ40. Para penggemar menyukainya, dan masih tetap melakukannya, tetapi bagi semua orang, itu hanya konyol, sebuah SUV melenting dan berat yang meminum bahan bakar 91 oktan yang mahal dengan pengabaian yang sembrono. Desain pintu belakang menjadikan akses kursi belakang pekerjaan untuk pesenam, dan visibilitas di atas bahu tidak ada. Satu-satunya cara untuk mendorong FJ Cruiser keluar dari tempat parkir adalah berjalan perlahan dan mendengarkan klakson-klakson dan/atau lembaran logam berderak. Penjualannya sehat untuk beberapa tahun pertama, tetapi pada pertengahan 2008 semua orang yang menginginkannya memilikinya, dan Toyota menemukan masalah dengan kendaraan retro. Hampir tidak ada jalan menuju desain tindak lanjut yang sukses. Jalan FJ menemui jalan buntu pada tahun 2014, setidaknya di AS. Toyota terus membangun dan menjualnya di pasar lain. 10. Tahun 2009 Lexus HS 250h. Pada pertengahan 2000-an, Prius generasi kedua adalah mobil terpanas di pasar, dan Toyota mencatat popularitasnya dengan pembeli kaya.
Riset konsumen menunjukkan minat yang kuat pada sedan hybrid mewah, jadi daripada hanya mengerjakan ulang Prius, Toyota mengembangkan sesuatu yang unik untuk divisi Lexus. The HS250h adalah hit di Jepang, dan Lexus dengan gembira memperkenalkannya di Amerika Serikat. Tepat saat harga bahan bakar turun. Sejujurnya, harga gas yang murah